Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana umat-umat Tuhan mereka sedang ada di dalam penawanan di Babel oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan kemudian di sana mereka menderita, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian karena begitu lamanya mereka mengalaminya, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi dalam suasana yang demikian, akhirnya Tuhan menyampaikan bagaimana sebenarnya, menyatakan firman-Nya tentang rancangannya atas kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan dan mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan atas mereka. Dia masih memperhatikan mereka, Dia masih mempedulikan mereka, dan ada rancangan mengenai mereka ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun saat itu mereka sedang menderita, mereka sedang begitu menderitanya oleh karena mereka ditawan, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, dan Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan.
Dan Allah tidak sedang mencelakakan mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam situasi seperti itu Allah sedang memproses mereka, karena mereka memang terus seringkali melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka harus diproses. Tapi melalui proses yang mereka alami, sebenarnya Tuhan berkata bahwa Dia tetap konsisten kepada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan proses itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi proses menuju rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara sehari-hari untuk menuju apa yang saudara rindukan, untuk menuju cita-cita saudara, visi saudara, mungkin ada proses yang harus saudara lalui. Mungkin ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi. Dan terkadang proses itu proses yang berat. Ketika saudara menghadapi proses itu, saudara, mungkin saudara juga terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan membiarkan saudara, Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu proses, apalagi itu proses karena pelanggaran-pelanggaran, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan izinkan proses itu begitu berat sampai kita lewat dan lulus menjalaninya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya tetap masih ada dalam otoritas Tuhan. Dan Dia berkata bahwa rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, Dia tetap konsisten untuk melaksanakannya, saudara. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami satu proses, jalani proses itu untuk sampai kepada rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kemudian, saudara, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, selain kita harus siap menjalani prosesnya, bagaimana supaya kita meraih rancangan itu? Di ayat yang ke-11 Dia berkata, saudara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rancangan tentang kehidupan kita, rancangan mengenai kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada Dia. Dan kemudian bagaimana supaya kita mencapainya, bagaimana supaya kita meraihnya? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Sekali lagi rancangan itu ada pada Dia. Dan untuk itu digenapi, Dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi yang pertama supaya rancangan itu digenapi, saudara, kita harus berdoa dan berseru kepada Dia, karena rancangan itu ada pada Dia, supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, selain saudara harus siap melaksanakan dan melalui semua proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam doa, berserulah supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, supaya perkara besar yang saudara rindukan terjadi itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita selain kita harus siap diproses, saudara? Yang pertama, kita harus hidup berseru supaya rancangan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sekali lagi, rancangan itu ada pada Dia. Dan supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia. Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kita harus mencari Dia, karena dengan kita mencari Dia, pada Dialah rancangan itu, dan kita juga akan mengalami rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Karena saat kita menemukan Dia, otomatis kita menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia.
Saudara, seringkali umat-umat Tuhan terbalik dalam cara berpikir. Begitu banyak orang berjuang mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka lupa mencari sumber berkat, lupa mencari si pelaku mujizat, lupa mencari si penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Padahal semuanya ada pada Dia. Jadi seharusnya apa yang terlebih dahulu kita cari? Carilah Dia, sumber mujizat. Carilah Dia yang menjawab doa. Carilah Dia yang menjadi sumber berkat-berkat kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan mujizat, kita akan menemukan jawaban doa dan berkat-berkat. Dan kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Ketika saudara menemukan Dia, saudara menemukan rancangan itu digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Yang ketiga dikatakan, apabila kamu menanyakan aku. Kalau yang kedua tadi mencari Dia, mencari pribadinya, yang ketiga menanyakan aku katanya. Itu maksudnya adalah menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya untuk kita menemukan rancangan Tuhan, kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari kehendaknya, karena kehendaknya lah yang terbaik, dan rancangan itu ada pada kehendaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita ingin kehendak kita yang terjadi, padahal kehendak kita belum tentu yang terbaik. Apa yang saudara inginkan belum tentu yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu hari esok. Adakah saudara yang tahu bahwa ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, dan ketika dia memperolehnya, akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu di masa depan, hari esok, bahwa apa yang dia inginkan itu akan mendatangkan celaka bagi dia. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan tahu sampai kepada kekekalan. Kenapa rancangannya yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita inginkan itu menjadi malapetaka bagi kita. Itu sebabnya saudara, cari kehendaknya. Rindukan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita? Pertama dulu, kita harus siap diproses menjadi pribadi lebih baik. Dan kemudian hal berikutnya adalah bahwa kita harus terus berdoa supaya rancangan itu digenapi, karena rancangan itu pada Dia, datang kepada Dia, berseru dan memohon supaya rancangan itu digenapi. Kita harus terus mencari Dia, karena rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian kita harus cari kehendaknya, karena rancangan itu sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya lah yang terbaik. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya berdoa rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Mari dengan semangat jalani hari ini, saudara, sambil merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini
Pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu.
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan,
Saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara.